Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hamidah MPD selaku dosen mata kuliah Transformasi Geometri. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang isometri dan isometric group. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mira Hayati Syari dan teman saya Sanifah. Materi yang pertama yaitu tentang definisi isometri. Transformasi atau T disebut isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasangan titik P dan titik Q pada bidang Euclid V berlaku P aksen, Q aksen sama dengan P, Q di mana P aksen sama dengan transformasi dari titik P dan Q aksen sama dengan T transformasi dari titik Q. Nah, contohnya. Nah, biasanya kita mencari transformasi dari P-nya. Kita ubah, hasilnya akan P aksen. Nah, sedangkan ini kebalikannya. Jadi di sini sudah diketahui P aksennya. Ya, jadi P aksen sama dengan transformasi. Transformasi dari si titik P-nya. Begitupun sama Q aksen sama dengan transformasi dari titik Q. Q aksen. Ya. Jadi Q aksen sama dengan transformasi dari titik Q. Oke. Hapus dulu. Selanjutnya ada sifat-sifat isometri. Terdapat dalam teorema 2.1. Yang pertama, memetakan garis menjadi garis. Yang kedua, mengawetkan besarnya sudut antara dua garis. Dan yang ketiga, mengawetkan kesejajaran dua garis. Nah, di sini ada buktinya nih. Yang pertama, ambil isometri T sembarang T dan garis G. Akan ditunjukkan bahwa transformasi G berupa garis. Perhatikan gambar di bawah ini, ambil dua titik sembarang A sama B. Nah, ini itu titiknya ini berada di garis si G. Misalkan transformasi titik A sama dengan A aksen, sedangkan transformasi titik B sama dengan B aksen, kayak yang tadi saya jelaskan. Dan garis lurus yang menghubungkan A aksen dan B aksen dinamakan garis H. Kalau yang tadi garis G, sekarang garis H. Kemudian ditetapkan TG Y sama dengan TX. Nah, jadi di antara titik si A sama titik B itu kita kasih titik sembarang yaitu X. Nah, akibatnya A aksen, B aksen merupakan anggota dari transformasi geometri, transformasi si titik G-nya. Nah, jadi ini garis ini merupakan termasuk dari bagian si transformasi titik G, garis G-nya. Nah, untuk mencapai tujuan bahwa TG merupakan garis lurus, maka harus ditunjukkan TG sama dengan H. Nah, artinya harus ditunjukkan A sama dengan transformasi garis G dengan H. Dan H bagian TG. Nah,
kita akan buktikan. Untuk transformasi G bagian H, ambil sembarang titik Y elemen TG. Hal ini berakibat 3 kasus, yaitu Y elemen transformasi G terletak antara A aksen dan B aksen atau A aksen YB. Ya, jadi Y elemen TG di luar daerah antara A aksen dan B aksen, tetapi di bagian A aksen dalam kurung B aksen A aksen Y, atau Y elemen T G garis G di luar daerah antara A aksen dan B aksen, tetapi di bagian B aksen atau A aksen B aksen Y. Nah, di sini AX ditambah XB sama dengan AB, karena A aksen sama dengan TA, B sama dengan TB. Ini harusnya B aksen. Terus Y sama dengan TX dan T suatu transformasi, maka A aksen Y sama dengan AX. Nah ya, ini contohnya di samping. Nah, tadi di sini nih, AX sama dengan A aksen atau A aksen. Tadi A aksen sama dengan AX, terus BX sama dengan B aksen. Nah, sama saja dari contoh yang di sini. Nah, begitupun yang di bawahnya. Terus yang B, untuk H bagian T, untuk sembarang C aksen elemen H seperti pada A akan terdapat juga 3 kasus, yaitu C aksen antara A aksen dan B aksen. Nah, di sini nih ya, AC ditambah CB tidak sama dengan AB. AC CB tidak sama dengan AB. Nah, kalau yang tadi kan sama ya, AX sama XB itu sama dengan AB. Kalau yang ini tidak sama dengan AB. Tetapi karena C aksen sama dengan TC, A aksen sama dengan TA, dan B aksen sama dengan TB, dan T suatu isometri maka didapat A aksen C aksen sama dengan AC. Ini sama dengan ini. C aksen, B aksen sama dengan CB, sama seperti tadi ya. Terus kita substitusikan A aksen, C aksen ditambah C aksen, B aksen tidak sama dengan A aksen, B aksen, sama seperti yang pertama. Tetapi karena A aksen, B aksen, dan C aksen terletak pada garis lurus H dan C antara A aksen dan B aksen, maka didapat hubungan A aksen, C aksen, B aksen, C aksen sama dengan A aksen, B aksen. Kenapa seperti itu jadi sama dengan? Karena mereka ini berada di garis H. Nah, yang kedua, ambil sebuah sudut ABC. Andaikan A aksen sama dengan TA. Nih, A aksen sama dengan TA. Yang ini. B aksen sama dengan TB. B aksen sama dengan TB. C aksen sama dengan TC. Nah, sama-sama 3 ya. Menurut A, maka A aksen, B aksen, dan B aksen, C aksen adalah garis lurus. Oleh karena itu, sudut atau segitiga ABC
ABC sama dengan BA. Sudut ABC sama dengan BA gabungan BC. Nah, BA sama BC. Jadi digabung sudut ABC sama dengan BA digabung BC. Maka sudut ABC, A aksen, B aksen, C aksen seperti tadi juga. Sama dengan B aksen, A aksen digabung dengan B aksen, C aksen. Sedangkan A aksen, B aksen sama dengan A aksen, A sama B. Sehingga segitiga ABC sama dengan, nah jadi si dua segitiga ini sama. Jadi sudut A aksen, B aksen, C aksen sama dengan sudut ABC. Jadi sudut sama segitiganya itu sama. Sehingga suatu isometri dapat mengawetkan besarnya suatu sudut. Oke, mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Teh Sanifah. Kepadanya saya persilahkan. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga adalah kesejajaran dua garis. Kita misalkan di sini ada garis A yang sejajar dengan garis B. Kemudian kita bayangkan garis A menjadi A aksen yang sejajar dengan garis B aksen. Lalu kita andaikan A aksen memotong B aksen di sebuah titik P aksen. Nah, jadi P aksen elemen A aksen dan P elemen B. Oleh karena T sebuah transformasi, maka ada P sehingga transformasi P sama dengan P aksen, dengan P elemen A dan P elemen B. Ini berarti bahwa A memotong B di P. Nah, berarti bertentangan dengan yang diketahui bahwa A sejajar dengan B. Maka pengandaian bahwa A aksen memotong B aksen adalah salah. Jadi haruslah A aksen sejajar dengan B aksen. Nah, salah satu akibat dari sifat teorema 2.1 yang B bahwa apabila A tegak lurus dengan B, maka transformasi A juga tegak lurus dengan transformasi B dengan T sebuah isometri. Isometri langsung dan isometri lawan. Nah, terdapat dua jenis isometri. Yang pertama, memindahkan bangun geometri langsung dari satu posisi ke posisi lain. Yang kedua, memindahkan suatu bangun dengan memutar bangun tersebut. Nah, dalam suatu pemetaan dikatakan langsung jika pemetaan tersebut mengawetkan orientasi, yakni apabila arah gerakan benda sama dengan arah gerakan bayangannya. Sebaliknya, suatu pemetaan itu membalikkan orientasi, yakni jika arah gerakan benda berlawanan dengan arah gerakan bayangannya. Di sini kita ilustrasikan, misal ada sebuah segitiga di mana titik A berada di kiri bawah, titik B berada di kanan bawah, dan titik C berada di atas. Kemudian kita orientasikan, kita gerakan benda tersebut yang searah dengan gerakan bayangannya. Maka akan menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen, di mana titik A, B, dan C-nya masih sama ya. Kemudian kita balikan orientasinya, kita gerakan berlawanan. Kita putar dan kita gerakan dengan arah yang berlawanan akan menjadi seperti ini, di mana titik A, B, dan C-nya berubah. Yang tadinya A-nya berada di kiri bawah menjadi berada di kanan, sehingga menjadi, karena dia diputar, menjadi A double aksen, dan B-nya berada di atas menjadi B double aksen, kemudian C-nya menjadi di kiri bawah dan menjadi C double aksen.
Kemudian di sini ada isometri sebagai grup. Nah, apa itu isometri sebagai grup? Suatu himpunan S tidak sama dengan himpunan kosong, dan operasi komposisi yang dinotasikan dengan S komposisi disebut grup jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Nah, yang pertama yaitu S tertutup terhadap operasi komposisi, artinya setiap A, B elemen S. A komposisi B elemen S. Yang kedua, operasi komposisi asosiatif pada S, artinya setiap A, B, C adalah elemen S dalam kurung A komposisi B komposisi C sama dengan A komposisi dalam kurung B komposisi C. Yang ketiga, ada unsur identitas. Nah, untuk setiap anggota S, artinya ada identitas elemen S setiap A elemen S, maka A komposisi identitas sama dengan identitas komposisi A sama dengan A. Yang keempat, yaitu untuk setiap anggota S mempunyai balikan di S. Artinya, setiap A elemen S di mana ada B elemen S, maka A komposisi B sama dengan B komposisi A sama dengan identitas. Di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu transformasi T untuk sembarang P, X, Y didefinisikan oleh transformasi T sama dengan P aksen sama dengan X min Y. Apakah transformasi T isometri? Nah, penyelesaiannya, ingat, ketika isometri, maka kita misalkan dulu nih, ada sebuah benda dan sebuah bayangan gitu. Kita misalkan di sini ada titik A dan juga titik B dengan titik A1, A1, A2 dan B yaitu B1, B2 di mana A, B ada di bidang yang Euclid. Kemudian transformasinya seperti apa? Untuk yang A di sini kan tadi A-nya A1, A2. Nah, kemudian kita bayangkan sesuai dengan yang ada di definisi ini nih, X min Y menjadi A1, min A2 atau A aksen jadinya. Kemudian yang untuk yang B, di sininya B1, B2. Kemudian dengan definisi yang ada, berubah menjadi B1, min B2 atau B aksen. Nah, syarat isometri yaitu A aksen, B aksen sama dengan AB, atau AB sama dengan A aksen, B aksen. Kemudian kita akan buktikan bahwa A aksen dan B aksen ini sama dengan AB. Nah, kita akan buktikan ya bahwa AB ini sama dengan A aksen dan B aksen. Nah, masih ingat dengan rumus jarak? Kan kalau rumus jarak itu X1 min X2 dikuadratkan ditambah Y1 min Y2 kemudian dikuadratkan. Nah, kemudian di sini kan ini A1 min B1. Nah, ini ya dikuadratkan plus min 2 min A2 min B2 dikuadratkan. Nah, di sini kenapa di sini jadi plus? Karena di sini min dikali min hasilnya plus, sehingga kita dapatkan akar dari A1 min B1 dikuadratkan plus A2 min B2 dikuadratkan menjadi AB. Sehingga terbukti bahwa A aksen A aksen B aksen sama dengan AB. Jadi, transformasi T ini disebut termasuk isometri. Contoh yang kedua, T adalah sebuah transformasi yang ditentukan oleh
transformasi P sama dengan X min 5, Y plus 3 untuk setiap titik P, X, Y elemen U. Selidiki apakah T suatu isometri. Kemudian, kita misalkan lagi ya. Di sini ada benda dan bayangannya. Nah, kita misalkan si X di sini bendanya itu 1,0 dan B-nya 0,1 gitu. Nah, kemudian kita cari bayangannya atau A aksennya, yaitu kita masukkan satunya ke sini, 1 min 5 jadi min 4. Kemudian kita masukkan si 0 ini ke yang Y, jadi 0 plus 3 sama dengan 3. Dan kemudian untuk yang B, kita masukkan 0-nya ke yang X, jadi 0 min 5 jadinya min 5. Nah, kemudian angka satunya dimasukkan ke Y, 1 plus 3 jadinya 4. Nah, masih ingat syarat isometri yaitu A aksen, B aksen sama dengan AB atau AB sama dengan A aksen dan B aksen. Nah, di sini kita akan membuktikan kedua belah ruasnya. Nah, dengan rumus Pythagoras. Nah, di sini mana XB min XA kuadrat plus YB min YA kuadrat sama dengan XB aksen min XA aksen dikuadratkan plus YB aksen min YA aksen dikuadratkan. Kalau misalkan si X mau dibalik XA min XB kemudian dikuadratkan, itu juga boleh, karena ingat sesuatu yang dikuadratkan hasilnya akan tetap sama. Nah, kita masukkan nih angka-angkanya. Nah, tadi berapa XB-nya? XB-nya 0, XA-nya 1, kemudian YB-nya 1, YA-nya 0, kemudian XB aksennya min 5 dan XA aksennya 4. Nah, kenapa di sini 4, Bu? Kenapa di sini 4 dan bukan min 4? Karena kan min ketemu min, ini kali min hasilnya plus. Nah, kemudian dikuadratkan plus tadi YB aksennya berapa? 4. Nah, YA aksennya 3, kemudian dikuadratkan. Nah, ketemulah hasilnya nih, yang di sebelah kiri, yang AB, berapa? Akar 1 plus 1, dan yang A aksen, B aksen, juga sama, akar 1 plus 1, hasilnya akar 2 dan akar 2. Jadi terbukti bahwa T adalah suatu isometri, karena hasilnya sama, akar 2 dan juga akar 2. Yang kemudian contoh yang ketiga yaitu himpunan T merupakan himpunan semua translasi, maka T dapat ditulis T sama dengan himpunan translasi NAB di mana N bilangan bulat dan komposisi adalah operasi komposisi. Periksa apakah T komposisi merupakan grup dengan menggunakan aksioma 1 dan 2. Nah, dengan menggunakan aksioma 1 dan 2, kita ke aksioma yang pertama dulu. Nah, di mana S tertutup terhadap operasi komposisi. Nah, di sini kan kita buktikan bahwa translasi 1AB komposisi translasi 2AB sama dengan translasi 1AB plus translasi 2AB. Nah, ini hasilnya akan sama saja, artinya dia termasuk grup. Kemudian dengan menggunakan aksioma yang kedua, yaitu karena operasi komposisi yaitu bersifat asosiatif pada S, sehingga ketika translasi AB ditambah translasi 2AB ditambah translasi 3AB itu sama saja dengan jadi yang aksioma
Yang kedua, ketika dalam kurung translasi 1AB ditambah translasi 2AB, kemudian ditambah translasi 3AB itu sama saja dengan translasi 1AB ditambah dalam kurung translasi A2AB ditambah translasi 3AB itu hasilnya akan sama. Maka T merupakan sebuah isometri grup. Demikian itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.